Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Keluaran pasal 32 ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Baru-baru ini saya melihat papan nama-nama jalan yang sangat menggelitik hati dan menggugah pikiran karena keunikannya. Dan mungkin kalian juga pernah melihatnya. Seandainya belum pernah melihatnya, maka video berikut ini akan menambah pengetahuan kalian akan nama-nama jalan yang ada di Indonesia. Sengaja aku datang ke kotamu, lama kita tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali berjalan-jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Bagaimanakah kesan kalian setelah mengetahui nama-nama jalan yang unik tersebut? Biasa-biasa saja, atau mungkin membuat kalian tersenyum simpul setelah membaca nama-nama jalan yang unik tersebut? Salah satu nama jalan yang unik dan berkesan bagi saya adalah Jalan Sama Aku, Nikah Sama Teman Aku. Walaupun sejatinya apabila diizinkan, maka saya lebih suka membuat nama jalan dalam bahasa Indonesia yang baku. Misalnya, Jalan Dengan Aku, Menikah Dengan Dia. Bikin baper kan? Sahabat-sahabat Kristus, nas atau teks Alkitab yang menjadi menu sarapan hari ini dengan sangat jelas menggambarkan nama jalan buatan saya, yaitu Jalan Dengan Aku, Menikah Dengan Dia. Bagaimana tidak? Seandainya mengikuti perjalanan bangsa Israel selama kira-kira 3 bulan, sejak keluar dari tanah Mesir sampai mereka tiba di padang Gunung Sinai dan berkemah di depan Gunung Sinai. Keluaran pasal 13 sampai pasal 31. Maka kita bisa menyaksikan betapa romantisnya perjalanan yang mereka jalani bersama Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka. Ibarat kekasih bangsa Israel, Tuhan itu adalah kekasih yang setia, penuh kasih dan sangat perhatian. Bagaimana tidak? Setelah Firaun membiarkan bangsa Israel pergi, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab Tuhan tahu bahwa bangsa Israel belum siap untuk berperang. Maka untuk menghindari peperangan, kemudian Tuhan menuntun bangsa Israel berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau.
Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Dan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 21. Ketika segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukan Mesir mengejar sampai ke tempat perkemahan mereka di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Maka di tengah ketakutan mereka berdirilah malaikat Allah menghadang pasukan Mesir. Kemudian Tuhan menuntun bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau seperti berjalan di tanah kering, dengan tembok air di kiri dan di kanan mereka. Sedangkan pasukan Mesir tenggelam dan binasa di tengah laut. Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 28. Bangsa Israel melanjutkan perjalanan melewati padang gurun Syur selama 3 hari tanpa mendapatkan air. Dan ketika sampai di Mara, ternyata air yang ada di sana rasanya pahit sehingga tidak dapat diminum. Namun dengan sepotong kayu yang dilempar Musa ke dalam air, maka Tuhan mengubah air pahit itu menjadi manis. Setelah puas minum, maka Tuhan kemudian memberi ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Tidak lama kemudian, mereka sampai di Elim yang terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Setelah berangkat dari Elim, tibalah mereka di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka mulai kelaparan dan bersungut-sungut, tetapi Tuhan menurunkan dari langit hujan roti yang kemudian disebut mana. Rupanya seperti sisik, halus seperti embun beku, warnanya putih seperti ketumbar, dan rasanya seperti rasa kue madu. Selain itu, Tuhan juga mengirim burung puyuh berduyun-duyun memenuhi perkemahan, sehingga tiap pagi mereka kenyang makan roti, dan tiap senja mereka makan daging. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 31. Berangkat dari padang gurun Sin, mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Di tempat itu tidak ada air untuk diminum, sehingga mereka bertengkar dengan Musa. Tetapi Tuhan kembali menunjukkan kasih sayangnya dengan memberi mereka air dari bukit batu. Lalu dinamailah tempat itu Masa dan Meriba sebagai pengingat bahwa bangsa Israel telah bertengkar dengan Musa dan mencobai Tuhan. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Setelah bersama Tuhan mengalahkan bangsa Amalek dalam suatu peperangan yang menegangkan, maka berangkatlah mereka dari Rafidim dan tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di sana di depan gunung Sinai. Sementara itu, naiklah Musa menghadap Tuhan di puncak gunung Sinai. Dan di sana Musa menerima berbagai peraturan, petunjuk, dan terutama 10 hukum yang ditulis di atas 2 loh batu oleh jari Tuhan. Keluaran pasal 17 sampai 31. Ketika bangsa Israel mendapati kenyataan bahwa Musa tidak turun-turun dari puncak gunung Sinai, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Keluaran pasal 32 ayat 1. Celakanya,
atas desakan bangsa Israel, maka Harun lalu kalah dan menyerah untuk kemudian menyuruh mereka mengumpulkan semua emas yang mereka punya, lalu membentuknya dengan pahat, dan dibuatnya lah dari emas itu patung anak lembu tuangan. Setelah patung tersebut selesai dibuat, maka berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat hal itu, maka didirikannya lah mezbah di depan patung anak lembu emas itu dan berseru, "Besok hari raya Tuhan." Keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah mereka untuk makan minum, lalu bangunlah mereka dan bersukaria. Keluaran pasal 32 ayat 2 sampai 6. Sahabat-sahabat Kristus, ibarat kekasih bangsa Israel, Tuhan itu adalah kekasih yang setia, penuh kasih dan sangat perhatian. Tuhan bukan sekedar mengumbar kata-kata cinta tanpa realita, tetapi betul-betul membuktikan cintanya dalam tindakan nyata. Kasihnya murni 24 karat, tanpa sepuhan, tanpa kepalsuan. Jelas, tidak ada kasih yang lebih besar, lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih mulia dari kasih Tuhan kepada umatnya. Karena meskipun umat yang dikasihinya tidak setia, Tuhan tetap setia. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa terlukanya hati Tuhan melihat bangsa Israel, umat yang dikasihinya, kekasih hati yang berjalan dengannya sejak keluar dari Mesir sampai di padang gurun Sinai, tiba-tiba berpaling daripadanya dan sujud menyembah Allah lain yang sejatinya bukan Allah. Itulah sebabnya Tuhan mencurahkan rasa sakit hatinya kepada Musa dan berkata, "Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Keluaran pasal 32 ayat 8. Musa yang turun dari puncak gunung Sinai sambil membawa kedua loh batu bertuliskan hukum Allah, kemudian menyaksikan perselingkuhan bangsa Israel yang berpaling dari Tuhan dengan sujud menyembah patung anak lembu emas saja, menjadi jengkel dan sangat marah, sehingga dilemparkannya lah kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung. Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 19. Maka dapat dibayangkan perasaan hati Tuhan sebagai pihak yang diselingkuhi. Hal yang menyakitkan hati Tuhan itu ibaratnya seperti nama jalan yang bikin baper. Jalan dengan aku, menikah dengan dia. Bangsa Israel berjalan dengan Tuhan, tetapi menikah dengan anak lembu emas, patung berhala buatan tangan manusia. Oleh karena itu tidak mengherankan betapa murka Tuhan turun atas bangsa Israel dan menulai mereka dengan maut, sehingga tewaslah kira-kira 3.000 orang. Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 35. Tindakan murka Tuhan yang teramat keras itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah main-main dengan dosa kemurtadan. Ibarat sepasang kekasih yang sudah mengikat janji setia. Tuhan tidak mau umat yang dikasihinya berjalan dengan dirinya, tetapi menikah dengan Allah lain yang sejatinya bukan Allah. Jadi ingat hal ini baik-baik. Dan jangan sekali-kali berpaling dari Tuhan untuk sujud menyembah kepada Allah lain yang sejatinya bukan Allah. Sahabat-sahabat Kristus,
Konon kabarnya esok hari tanggal 21 bulan 2 tahun 2021 dianggap sebagai tanggal cantik untuk melangsungkan pertunangan atau pernikahan oleh semua pasangan kekasih. Tentu saja hari itu akan betul-betul menjadi tanggal cantik apabila janji setia mengikat erat cinta semua pasangan kekasih tersebut. Tetapi akan menjadi berbeda halnya dan menyakitkan hati jika ternyata jalan dengan aku menikah dengan dia.